Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berabad-abad pencarian dan spekulasi, sebuah temuan mengejutkan mengemuka. Apakah benar kapal legendaris Nabi Nuh akhirnya ditemukan? Di sebuah lokasi yang selama ini hanya menjadi mitos, bukti-bukti yang tak terduga mulai muncul. Tapi, apakah ini jawabannya? Atau justru misteri yang semakin dalam? Temukan jawabannya. Sejak zaman dahulu, kisah Nabi Nuh dan banjir besar yang melanda bumi sudah menjadi cerita yang tak asing lagi. Baik dalam tradisi agama Islam, Yahudi, maupun Kristen, cerita tentang Nabi Nuh dan bahtera yang dibangunnya untuk menyelamatkan umat manusia dan berbagai spesies dari bencana banjir yang dahsyat ini selalu menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya sebagai kisah religi, tetapi juga sebagai misteri yang hingga kini terus dipelajari, diperdebatkan, dan dicari kebenarannya oleh para ilmuwan, sejarawan, dan arkeolog. Bahtera Nabi Nuh, yang dikisahkan dalam berbagai kitab suci, menjadi simbol harapan, penyelamatan, dan kesabaran. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh disebutkan sebagai seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya yang telah jauh tersesat. Kaumnya begitu keras kepala, tidak mau mendengar peringatan, dan tetap berpegang pada kekufuran serta kemaksiatan. Meski begitu, Nabi Nuh tidak berhenti dalam dakwahnya. Selama 950 tahun, beliau terus mengajak kaumnya untuk bertobat, kembali kepada jalan Allah, dan memperbaiki kehidupan mereka. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik. Sebagian besar kaumnya tetap menolak, hingga akhirnya mereka harus menghadapi azab Allah yang sudah dijanjikan. Cerita ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan, terutama mengenai bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh. Mengapa bahtera ini menjadi topik yang tak kunjung usai untuk diperbincangkan? Mengapa, meskipun sudah berabad-abad berlalu, misteri tentang bahtera ini terus menjadi bahan penelitian ilmiah dan spekulasi berbagai kalangan? Apakah benar bahtera tersebut ada, dan jika ada, di manakah ia berada sekarang? Kisah ini tak hanya menarik bagi mereka yang mempelajari agama, tetapi juga bagi mereka yang tertarik dengan sejarah, arkeologi, dan ilmu pengetahuan. Beberapa orang mencoba mencari jejak-jejak fisik bahtera yang dimaksud, seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab suci. Hingga kini, meskipun banyak klaim dan penemuan yang dilaporkan, tak ada satupun yang bisa membuktikan secara pasti keberadaan bahtera tersebut. Tetapi, itu tidak membuat minat untuk menelusuri kisah ini pudar. Justru sebaliknya, misteri tentang bahtera Nabi Nuh malah semakin memperkaya penelitian dan diskusi, seolah menjadi simbol dari pencarian kebenaran yang tak pernah selesai. Namun, yang pasti, kisah tentang Nabi Nuh dan kaumnya tetap menjadi salah satu cerita yang paling mengesankan dalam sejarah umat manusia. Di balik cerita tersebut terdapat pesan moral yang mendalam tentang kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan dalam menghadapi tantangan hidup yang luar biasa. Nabi Nuh, yang dengan sabar menjalani masa dakwah selama hampir 1000 tahun, menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa, meskipun begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya. Kaumnya yang semakin membangkang dan enggan menerima peringatan, Nabi Nuh akhirnya menjadi korban dari azab Allah. Sebuah azab yang sangat besar, berupa banjir yang datang menghancurkan segala sesuatu yang ada di muka bumi, meninggalkan hanya mereka yang ada di atas bahtera sebagai satu-satunya yang selamat. Begitu banyaknya korban yang jatuh, dan begitu dahsyatnya azab yang diturunkan, menjadikan cerita ini sebagai pengingat bagi umat manusia akan kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Proses pembangunan bahtera yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh juga penuh dengan kesabaran. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk membangun kapal yang besar untuk menyelamatkan diri dari banjir, beliau tidak langsung mendapatkan dukungan atau sambutan yang baik dari kaumnya. Sebaliknya, mereka malah mencemooh dan mengejek Nabi Nuh karena menurut mereka, perintah membangun sebuah kapal besar di tengah-tengah daratan adalah hal yang tidak masuk akal. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa banjir besar yang akan datang dapat menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Namun, Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah Allah tanpa menghiraukan ejekan dan hinaan yang diterimanya. Beliau terus membangun bahtera dengan penuh ketekunan dan keyakinan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya.
Meskipun tantangan besar datang dari kaumnya yang tidak percaya, Nabi Nuh terus melanjutkan pekerjaannya. Setiap potongan kayu yang dipilih, setiap batang pohon yang ditebang dan diproses adalah bagian dari ketaatan dan kepatuhan beliau terhadap wahyu Allah. Pertanyaan yang sering muncul dalam berbagai penelitian adalah, kayu apa yang sebenarnya digunakan untuk membangun bahtera ini? Berbagai sumber dari kitab-kitab suci memberikan informasi yang berbeda-beda mengenai jenis pohon yang digunakan. Beberapa mengatakan bahwa bahtera dibangun dari pohon jati, sementara yang lain menyebutkan pohon aras atau pinus. Perbedaan ini mungkin muncul karena perbedaan tradisi dan interpretasi dari berbagai sumber, baik dalam Al-Quran, hadis maupun Taurat. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci jenis pohon yang digunakan, hanya dikatakan bahwa Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dari kayu dan dilapisi dengan cairan tar. Hal ini tentu saja menambah misteri, mengingat tidak ada informasi pasti tentang jenis kayu yang digunakan. Namun, para ilmuwan dan peneliti sering mencoba mengaitkan cerita ini dengan penemuan arkeologis dan analisis bahan-bahan yang mungkin tersedia pada masa itu. Mereka mencari kemungkinan bahwa jenis kayu tertentu yang tahan lama dan kuat, seperti jati, mungkin digunakan untuk konstruksi bahtera tersebut. Selain itu, dimensi bahtera juga menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Menurut berbagai sumber, baik dalam Al-Quran, hadis maupun Taurat, bahtera Nabi Nuh digambarkan memiliki ukuran yang sangat besar. Dalam Al-Quran, ukuran bahtera disebutkan dalam ayat yang menggambarkan panjangnya, yaitu sekitar 300 hasta. Namun, ada juga yang menerjemahkan ukuran ini dalam satuan panjang lain, sehingga ukuran bahtera bisa bervariasi tergantung pada interpretasi. Meskipun demikian, kesepakatan umum yang dapat diterima adalah bahwa bahtera tersebut sangat besar dan mampu menampung berbagai jenis makhluk hidup dari setiap pasang spesies. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pembuatan bahtera oleh Nabi Nuh memakan waktu yang sangat lama, bahkan ada yang menyebutkan hingga 400 tahun. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, disebutkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menanam pohon, menebang, dan mengolah kayu hingga membangun bahtera adalah sepanjang waktu tersebut. Hal ini menambah kesan luar biasa tentang ketekunan dan kesabaran Nabi Nuh dalam menjalankan perintah Allah. Bukan hanya sekedar membangun sebuah kapal, tetapi proses tersebut juga melibatkan kerja keras yang sangat panjang, mulai dari menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan hingga menyusun bahtera yang dapat menampung berbagai makhluk hidup. Proses panjang pembangunan bahtera ini tentu mengajarkan banyak pelajaran bagi umat manusia. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Bahkan jika sesuatu tampak tidak masuk akal atau tidak bisa dipahami oleh akal manusia, selama itu merupakan perintah dari Allah, maka kita harus tetap mengerjakannya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Pembangunan bahtera yang memakan waktu begitu lama ini menjadi simbol dari ketaatan dan pengabdian yang tiada henti kepada Allah. Ketika Allah memutuskan untuk menurunkan azabnya, tanda-tanda kedatangannya mulai terasa dengan jelas. Hari-hari sebelumnya mungkin tampak seperti biasa, namun ketika waktu yang telah ditentukan tiba, perubahan besar mulai terjadi. Air mulai keluar dari perut bumi, seakan-akan bumi mengeluarkan semua cadangan air yang tersembunyi. Hujan pun turun, deras tanpa henti, seolah-olah tidak ada akhir. Langit yang biasanya cerah kini dipenuhi awan gelap, dan hujan yang turun tak kunjung berhenti. Fenomena ini merupakan tanda bahwa azab yang telah dijanjikan oleh Allah akhirnya datang. Pada saat itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan orang-orang yang beriman dan hewan-hewan dalam pasangan-pasangan mereka. Perintah itu jelas dan tidak bisa ditunda. Semua yang selamat dari azab ini hanya mereka yang menaati perintah Allah. Nabi Nuh pun dengan penuh keteguhan hati memulai persiapan besar, mengumpulkan orang-orang yang beriman dan pasangan hewan dari setiap spesies yang ada. Mereka harus segera naik ke dalam bahtera yang sudah lama dibangun. Namun, ada yang tidak mengikuti perintah Allah. Di antara orang-orang yang menolak untuk menaiki bahtera, ada juga salah satu anak Nabi Nuh yang tidak mau mendengarkan ayahnya. Anak Nabi Nuh ini, meskipun berasal dari keluarga yang sangat beriman, ternyata lebih memilih untuk mengikuti jalan orang-orang yang membangkang. Ia menolak untuk masuk ke dalam bahtera
dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara lain. Nabi Nuh pun dengan penuh kesabaran berusaha membujuk anaknya untuk masuk ke dalam bahtera. Namun anaknya tetap pada pendiriannya. Nabi Nuh pun hanya bisa berdoa, pasrah kepada kehendak Allah, karena keputusan Allah tak bisa diganggu-gugat. Akhirnya, anak Nabi Nuh itu tenggelam bersama dengan mereka yang membangkang, menjadi korban azab Allah yang tak terelakkan. Ketika semua yang diselamatkan telah naik ke dalam bahtera, banjir besar pun dimulai. Air yang keluar dari perut bumi semakin tinggi, dan hujan yang turun dari langit tak kunjung berhenti. Dalam sekejap, seluruh daratan terendam air. Banjir besar ini menggenangi seluruh bumi, menutupi gunung-gunung yang paling tinggi sekalipun. Dalam tafsir ulama, disebutkan bahwa ketinggian air yang melanda bumi ini sangat luar biasa. Bahkan, gunung-gunung tertinggi, yang biasanya menjadi tanda batas bumi, tak mampu lagi menahan derasnya air yang meluap. Semua yang ada di bumi, kecuali mereka yang berada di atas bahtera, ikut tenggelam. Proses banjir ini berlangsung cukup lama, hingga mencapai 40 hari 40 malam, atau bahkan lebih, menurut sebagian riwayat. Selama periode tersebut, bumi seolah menjadi lautan besar yang tak berbatas. Setiap sudutnya tenggelam, dan tak ada tempat yang aman kecuali bahtera yang membawa orang-orang yang beriman dan pasangan hewan yang selamat. Keberadaan bahtera itu sendiri menjadi satu-satunya harapan di tengah banjir yang mengerikan. Nabi, Nuh dan mereka yang bersamanya bertahan dalam perjalanan panjang ini, menghadapi ombak setinggi gunung dan badai dahsyat yang terus mengancam keselamatan mereka. Walaupun begitu, keteguhan hati dan iman mereka tidak pernah goyah. Mereka tahu bahwa Allah akan selalu menjaga mereka selama mereka tetap dalam lindungannya. Perjalanan bahtera di tengah samudera luas ini merupakan ujian besar bagi Nabi Nuh dan pengikutnya. Ombak yang begitu besar dan badai yang mengamuk seolah-olah menjadi cobaan yang tidak berujung. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, para penghuni bahtera tetap bertahan dengan penuh ketabahan. Mereka percaya bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan hanya dengan sabar serta tawakal mereka bisa melalui cobaan ini. Setelah beberapa lama, ketika hujan mulai reda dan ombak mulai mereda, Nabi Nuh merasa perlu untuk mencari tanda-tanda bahwa bumi sudah kembali mengering. Dalam perjalanannya mencari petunjuk, Nabi Nuh melepaskan burung gagak pertama kali. Burung gagak ini diterbangkan dengan harapan bisa menemukan daratan dan membawa tanda bahwa bumi sudah kering. Namun, burung gagak itu tidak kembali, yang menunjukkan bahwa daratan masih jauh dan banjir belum sepenuhnya reda. Kemudian, Nabi Nuh mengirimkan burung merpati, berharap burung ini bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas. Burung merpati pertama kali dikirimkan, namun ia kembali dengan tangan kosong. Hal ini menandakan bahwa air masih belum surut dan bumi masih tertutup oleh air. Nabi Nuh tidak putus asa, dan sekali lagi mengirimkan burung merpati untuk mencari tanda-tanda daratan. Kali ini, burung merpati membawa daun zaitun yang segar di dalam paruhnya. Ini adalah tanda yang jelas bahwa air telah mulai surut dan daratan mulai tampak. Kembali, burung merpati dikirimkan untuk kedua kalinya. Dan kali ini ia kembali dengan kaki yang dipenuhi tanah merah, yang mengindikasikan bahwa bumi sudah mulai mengering. Dengan tanda-tanda yang diberikan oleh burung merpati, Nabi Nuh dan penghuni bahtera mulai merasa lega. Ini adalah tanda bahwa waktu untuk turun dari bahtera semakin dekat. Setelah berhari-hari terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya bahtera Nabi Nuh mendarat di sebuah tempat yang aman. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa bahtera tersebut mendarat di Gunung Judi. Dalam surah Hud ayat 44 disebutkan, dan dikatakan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah, kau dan air pun surut. Perintah Allah telah dipenuhi dan bahtera itu berlabuh di atas Gunung Judi. Kejadian besar ini menandakan berakhirnya musibah banjir yang telah melanda bumi dan menjadi awal kehidupan baru bagi umat manusia yang selamat. Namun, meskipun Gunung Judi disebutkan dalam Quran sebagai lokasi pendaratan bahtera, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai lokasi pasti dari gunung tersebut. Beberapa sumber mengatakan bahwa Gunung Judi terletak di wilayah Turki,
tepatnya di bagian tenggara yang berbatasan dengan Armenia dan Iran. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Gunung Judi sebenarnya berada di wilayah Irak, atau bahkan di tempat lain di Timur Tengah yang lebih sulit diidentifikasi dengan pasti. Penelitian arkeologis dan geologis masih terus dilakukan, namun hingga kini belum ada bukti konkret yang mengkonfirmasi lokasi pasti tersebut. Meskipun demikian, cerita tentang Bahtera Nabi Nuh yang mendarat di Gunung Judi tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah agama-agama Samawi. Dengan pendaratan Bahtera yang selamat, Nabi Nuh dan pengikutnya keluar dari kapal, memulai babak baru dalam sejarah umat manusia. Ketika mereka mendarat di tempat yang aman setelah banjir besar, Nabi Nuh mengangkat doa syukur kepada Allah. Dalam doanya, Nabi Nuh memuji Allah atas keselamatan yang diberikan dan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas perlindungannya. Doa Nabi Nuh ini tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur, tetapi juga sebuah pengingat bagi umat manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah. Setelah pendaratan Bahtera, kehidupan dimulai kembali. Mereka yang selamat dari banjir besar, termasuk keluarga Nabi Nuh, dan hewan-hewan yang ada di dalam Bahtera, mulai mengisi bumi yang telah bersih dari kerusakan dan kekufuran. Peradaban baru mulai berkembang di atas tanah yang kering. Umat, manusia yang selamat menjadi penghuninya, membangun masyarakat dan kehidupan yang lebih baik setelah terhindar dari azab yang dahsyat. Namun, meskipun mereka diberikan kesempatan untuk memulai kembali, cerita ini mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Salah satu aspek yang menarik dari kisah ini adalah tentang keturunan Nabi Nuh. Setelah selamat dari banjir besar, Nabi Nuh memiliki 3 anak laki-laki, Syam, Ham, dan Yafits. Merekalah yang kemudian menjadi leluhur dari berbagai bangsa yang ada di dunia ini. Keturunan mereka menjadi titik awal bagi penyebaran peradaban manusia ke seluruh penjuru bumi. Syam, yang diyakini menjadi leluhur bangsa Arab, termasuk bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Timur Tengah. Ham, anak Nabi Nuh lainnya, diperkirakan menjadi leluhur dari bangsa-bangsa Afrika, sementara Yafits menjadi leluhur bagi berbagai bangsa Eropa dan Asia. Masing-masing anak Nabi Nuh ini mewariskan keturunan yang berkembang di berbagai belahan dunia, membentuk berbagai peradaban yang berbeda-beda dengan budaya dan tradisi yang beragam. Sebagai contoh, dari keturunan Syam lahirlah bangsa-bangsa yang berkembang di sekitar wilayah Semit, termasuk bangsa Arab dan Israel. Dari keturunan Ham, yang juga dikenal sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Afrika, lahir berbagai suku dan peradaban yang tersebar di benua Afrika, sedangkan keturunan Yafits, yang dipercaya menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Eropa dan Asia, menyebar ke berbagai wilayah dan membawa pengaruh dalam pembentukan peradaban di sana. Proses penyebaran keturunan Nabi Nuh ini menjadi dasar bagi perkembangan berbagai budaya dan peradaban dunia. Dari mereka lahirlah berbagai bahasa, sistem pemerintahan, serta tradisi dan adat istiadat yang kini menjadi bagian integral dari identitas setiap bangsa di dunia. Meskipun berbagai bangsa tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam banyak aspek kehidupan, semua perbedaan itu bermula dari satu titik yang sama, keturunan Nabi Nuh. Cerita tentang Bahtera Nabi Nuh yang mendarat di sebuah gunung setelah banjir besar menjadi salah satu kisah yang sangat menarik minat para ilmuwan, peneliti, dan para pencari bukti sejarah. Pencarian akan sisa-sisa Bahtera ini sudah dilakukan sejak zaman kuno, namun upaya ilmiah yang lebih sistematis dan modern baru dimulai sekitar abad ke-19 dan terus berkembang hingga hari ini. Berbagai metode baru, seperti citra satelit, penggalian arkeologi, dan penelitian geologi, telah digunakan untuk mencari bukti fisik dari keberadaan Bahtera tersebut. Ilmuwan pertama yang mencoba mengaitkan cerita ini dengan pencarian fisik adalah para penjelajah dan sejarawan pada abad ke-19. Mereka berusaha mengidentifikasi lokasi yang mungkin menjadi tempat berlabuhnya Bahtera setelah banjir besar, mengacu pada berbagai riwayat dan legenda yang ada. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan metode penelitian, upaya ilmuwan menjadi lebih terorganisir dan berbasis pada bukti-bukti yang lebih kuat. Meskipun hingga kini belum ada hasil yang dapat mengkonfirmasi secara pasti keberadaan Bahtera Nabi Nuh.
Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam pencarian ini adalah citra satelit. Teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk mengamati perubahan-perubahan geologis di wilayah-wilayah yang diduga menjadi tempat berlabuhnya bahtera. Dengan menggunakan citra satelit beresolusi tinggi, para ilmuwan dapat menganalisis bentuk-bentuk struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bumi yang mungkin merupakan sisa-sisa bahtera. Selain itu, penggalian arkeologi juga dilakukan di beberapa situs yang dianggap potensial sebagai lokasi pendaratan bahtera. Namun, hasil penggalian ini seringkali tidak memberikan bukti yang cukup kuat, atau seringkali tidak dapat dipastikan apakah itu benar-benar sisa-sisa bahtera Nabi Nuh. Metode lainnya yang digunakan adalah penelitian geologi, yang berfokus pada perubahan kondisi geologi suatu kawasan, termasuk bukti-bukti mengenai perubahan permukaan tanah yang mungkin terjadi akibat banjir besar. Dengan cara ini, ilmuwan berharap dapat menemukan jejak-jejak fisik yang dapat menghubungkan lokasi tertentu dengan peristiwa banjir besar yang digambarkan dalam berbagai kitab suci. Salah satu tempat yang paling banyak dikaitkan dengan pencarian bahtera Nabi Nuh adalah Gunung Ararat yang terletak di Turki Timur. Gunung ini, yang memiliki ketinggian lebih dari 5.100 meter di atas permukaan laut, sering disebut-sebut sebagai lokasi tempat bahtera Nabi Nuh mendarat setelah banjir besar. Banyak ilmuwan, penjelajah, dan bahkan kelompok agama yang berkeyakinan bahwa sisa-sisa bahtera dapat ditemukan di puncak Gunung Ararat, karena gunung ini terletak di wilayah yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita dalam Alkitab dan Al-Quran. Alasan utama mengapa Gunung Ararat menjadi lokasi yang sangat populer dalam pencarian bahtera Nabi Nuh adalah karena banyaknya legenda dan cerita dari berbagai kebudayaan yang menghubungkan gunung ini dengan kisah Nabi Nuh. Bahkan, dalam beberapa riwayat yang berkembang di kalangan umat Kristen dan Yahudi, disebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh ditemukan di sekitar kaki Gunung Ararat. Pada tahun 1940-an, beberapa penemuan yang dianggap mencurigakan, seperti struktur kayu besar yang terlihat dari jarak jauh di lereng gunung, telah memicu spekulasi bahwa itu adalah bagian dari bahtera Nabi Nuh. Beberapa ekspedisi bahkan berusaha untuk mendaki gunung dan melakukan pencarian langsung, meskipun hasilnya tetap tidak bisa dipastikan. Namun, meskipun Gunung Ararat sering dikaitkan dengan bahtera Nabi Nuh, pandangan ini berbeda dengan pandangan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi, seperti yang tertulis dalam surah Hud ayat 44. Gunung Judi tidak disebutkan secara rinci lokasinya dalam Al-Quran, dan ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Sebagian orang berpendapat bahwa Gunung Judi mungkin terletak di wilayah yang lebih jauh ke timur, mungkin di kawasan yang kini mencakup bagian dari wilayah Turki, atau bahkan bisa berada di daerah yang lebih jauh di Irak atau kawasan sekitarnya. Perbedaan ini menciptakan perdebatan yang menarik mengenai lokasi pasti dari pendaratan bahtera. Sementara Gunung Ararat dengan segala popularitasnya lebih dikenal dalam banyak budaya dan cerita, referensi tentang Gunung Judi dalam Al-Quran memberikan pandangan yang berbeda, yang belum dapat diidentifikasi dengan jelas oleh para ilmuwan modern. Hal ini menunjukkan adanya keragaman pandangan dalam menafsirkan teks-teks agama, serta perbedaan dalam pemahaman tentang lokasi-lokasi bersejarah. Para ilmuwan dan peneliti yang mempercayai bahwa Gunung Ararat adalah tempat pendaratan, bahtera sering mengandalkan bukti-bukti geologis, sejarah, dan arkeologis yang menunjukkan adanya kemungkinan besar bahwa struktur atau peninggalan yang ditemukan di gunung tersebut berhubungan dengan kisah Nabi Nuh. Namun, banyak pula yang berpendapat bahwa pencarian ini lebih didorong oleh tradisi budaya dan agama tertentu, dan bukan oleh bukti-bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, mereka yang lebih condong pada pandangan Al-Quran berusaha mencari Gunung Judi yang lebih cocok dengan deskripsi yang ada dalam teks-teks suci tersebut, meskipun belum ada penemuan konkret yang dapat mengonfirmasi hal ini. Pada tahun 1960-an, ekspedisi-ekspedisi besar mulai digelar dengan tujuan menemukan sisa-sisa bahtera Nabi Nuh yang diyakini mendarat di Gunung Ararat setelah banjir besar yang tercatat dalam kitab-kitab suci. Upaya pencarian ini semakin intensif, dengan berbagai klaim penemuan yang menarik perhatian baik dari ilmuwan Amerika maupun ilmuwan Rusia. Klaim-klaim tersebut memunculkan perdebatan yang masih berlangsung hingga hari ini.
foto-foto dan laporan yang diklaim menunjukkan temuan struktur besar yang mirip dengan kapal ditemukan di kawasan Gunung Ararat. Namun bukti-bukti ini masih diperdebatkan hingga sekarang. Salah satu ekspedisi yang paling terkenal adalah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Amerika yang mengklaim telah menemukan struktur kayu yang berbentuk mirip dengan kapal di salah satu lereng Gunung Ararat pada tahun 1959. Foto-foto yang diambil oleh tim ekspedisi tersebut menunjukkan formasi geologi yang terlihat seperti sebuah kapal besar yang terkubur di bawah lapisan tanah dan salju. Ekspedisi ini memicu kegembiraan di kalangan masyarakat yang percaya bahwa ini adalah bukti nyata dari Bahtera Nabi Nuh. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, hasilnya tetap dipertanyakan oleh banyak kalangan. Foto-foto tersebut tidak cukup jelas untuk bisa membuktikan bahwa itu adalah sisa-sisa kapal kuno. Bahkan beberapa pihak menganggap bahwa formasi itu hanyalah fenomena geologi alami dan bukan struktur buatan manusia. Di sisi lain, ilmuwan dari Rusia juga ikut terlibat dalam pencarian ini. Pada tahun 1950-an, mereka mengklaim bahwa mereka telah menemukan bukti berupa potongan kayu yang diduga berasal dari sebuah kapal yang sangat tua yang ditemukan di dekat Gunung Ararat. Potongan kayu ini kemudian dianalisis dan beberapa pihak berpendapat bahwa usia kayu tersebut sangat tua, mendekati ribuan tahun. Namun, seperti klaim-klaim lainnya, bukti ini tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan bahwa itu adalah sisa-sisa Bahtera Nabi Nuh. Beberapa skeptis berpendapat bahwa potongan kayu tersebut mungkin berasal dari struktur kapal atau bangunan kuno lainnya yang tak ada hubungannya dengan Bahtera Nabi Nuh. Pemerintah Turki, sebagai negara yang memiliki Gunung Ararat di wilayahnya, juga memberikan perhatian besar terhadap pencarian Bahtera Nuh. Pada tahun 1980-an, Turki mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah situs yang kemungkinan merupakan lokasi pendaratan Bahtera. Pemerintah Turki menetapkan situs tersebut sebagai area yang dilindungi dan menjadi salah satu tempat yang dapat dikunjungi oleh para peneliti dan wisatawan yang tertarik untuk melihat lebih dekat. Meskipun ini menjadi langkah positif dalam upaya konservasi dan penelitian, klaim ini tetap tidak lepas dari kontroversi. Bukti-bukti yang ditemukan di situs ini, seperti struktur kayu yang tercatat dalam beberapa laporan, masih belum cukup kuat untuk mendukung klaim bahwa itu adalah Bahtera Nabi Nuh. Beberapa tim ekspedisi yang datang ke lokasi tersebut juga melaporkan temuan-temuan yang menunjukkan adanya struktur geologis atau formasi batuan yang menyerupai bentuk kapal, tetapi tidak ada bukti konklusif yang dapat membuktikan bahwa itu adalah sisa-sisa kapal kuno yang disebutkan dalam legenda. Beberapa peneliti bahkan menyarankan bahwa formasi batuan ini adalah fenomena alami yang terbentuk karena erosi atau proses geologi lainnya. Salah satu temuan yang menarik perhatian dalam penelitian ini adalah struktur geologi yang terlihat mirip dengan bentuk kapal di daerah Dogu Bayazid, sebuah wilayah yang terletak di sekitar Gunung Ararat. Formasi ini menjadi bahan perdebatan antara para ilmuwan dan peneliti, karena beberapa di antaranya percaya bahwa ini bisa jadi adalah struktur buatan manusia yang merupakan sisa-sisa kapal besar, sementara yang lain berpendapat bahwa itu hanya formasi alami. Dengan menggunakan teknologi terbaru, seperti citra satelit dan pemetaan 3D, tim peneliti mencoba mengungkap kebenaran di balik formasi ini. Selain itu, dalam beberapa ekspedisi yang dilakukan di wilayah sekitar Gunung Ararat, kayu yang ditemukan di lokasi-lokasi tertentu juga diuji menggunakan metode analisis karbon untuk menentukan usia kayu tersebut. Analisis karbon adalah teknik ilmiah yang dapat digunakan untuk mengukur usia benda-benda organik berdasarkan jumlah isotop karbon yang ada di dalamnya. Beberapa hasil analisis menunjukkan bahwa kayu yang ditemukan di beberapa lokasi memang berusia sangat tua, namun kesimpulannya tetap diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat bahwa kayu tersebut berasal dari zaman kuno, mungkin dari struktur yang ada jauh sebelum zaman Nabi Nuh, atau mungkin juga berasal dari kapal-kapal atau bangunan lainnya yang tidak terkait langsung dengan Bahtera Nabi Nuh. Pencarian Bahtera Nabi Nuh yang mendarat di Gunung Ararat ini memang telah berlangsung selama berdekade-dekade dengan berbagai klaim penemuan dan bukti yang seringkali tidak memadai untuk membuktikan kebenarannya. Meskipun begitu, cerita ini terus memikat imajinasi banyak orang dan pencarian untuk menemukan bukti-bukti fisik yang mendukungnya tetap menjadi topik yang menarik
baik bagi ilmuwan maupun bagi mereka yang percaya pada kebenaran legenda ini. Kisah tentang Bahtera Nabi Nuh telah lama menjadi sumber perdebatan di kalangan ilmuwan, arkeolog, dan sejarawan. Beberapa pihak meyakini bahwa cerita ini adalah bagian dari mitos atau legenda yang berkembang dalam berbagai kebudayaan, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai fakta sejarah yang perlu ditelusuri lebih jauh. Di balik kisah ini, ada perbedaan pandangan yang mendalam mengenai apakah peristiwa banjir besar yang tercatat dalam kitab suci benar-benar terjadi atau hanya sebuah alegori. Banyak teori yang berusaha menjelaskan asal-usul cerita tersebut, baik dari sudut pandang ilmiah maupun agama, dan perdebatan mengenai hal ini terus berlanjut hingga kini. Sebagian besar ilmuwan, terutama mereka yang berpegang pada pendekatan rasional dan ilmiah, berpendapat bahwa kisah Bahtera Nuh lebih merupakan mitos atau legenda yang berkembang dalam tradisi agama dan budaya manusia. Mereka berargumen bahwa cerita ini mungkin merupakan representasi dari bencana alam yang terjadi di suatu daerah tertentu, namun tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasarkan pada ketiadaan bukti arkeologis atau geologis yang dapat mengonfirmasi adanya banjir besar yang menutupi seluruh dunia. Beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa cerita tentang banjir besar ini dapat dipahami sebagai simbol atau alegori, yang dimaksudkan untuk mengajarkan nilai moral atau spiritual. Dalam pandangan ini, banjir adalah metafora untuk pembersihan atau pemurnian umat manusia dari dosa dan kesalahan, bukan peristiwa fisik yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, kisah Nabi Nuh dan bahteranya mungkin lebih berfungsi sebagai sebuah cerita moral yang mengandung ajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, dan ketaatan kepada Tuhan, ketimbang sebagai sebuah laporan sejarah yang objektif. Namun, ada pula sekelompok ilmuwan, sejarawan, dan teolog yang meyakini bahwa peristiwa banjir besar yang menimpa umat manusia pada zaman Nabi Nuh memang benar-benar terjadi, meskipun dengan beberapa interpretasi yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan sebuah catatan sejarah yang tercatat dalam kitab-kitab suci yang merefleksikan sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada masa lalu. Pendukung teori ini seringkali menunjukkan adanya kesamaan cerita tentang banjir besar dalam berbagai tradisi dan budaya di dunia, dari Al-Quran hingga kitab perjanjian lama dalam Alkitab, hingga mitologi Mesopotamia seperti kisah Gilgamesh. Mereka berpendapat bahwa kesamaan tema ini menunjukkan bahwa peristiwa banjir besar mungkin memang terjadi dalam sejarah umat manusia dan disebarkan dalam berbagai bentuk cerita di seluruh dunia. Selain itu, beberapa peneliti mengklaim bahwa ada bukti geologis yang menunjukkan adanya peristiwa banjir besar yang pernah terjadi di kawasan tertentu, meskipun tidak menutupi seluruh bumi. Salah satu perdebatan besar yang muncul dalam upaya memahami kisah banjir Nabi Nuh adalah pertanyaan, apakah banjir tersebut benar-benar menutupi seluruh dunia, seperti yang tercatat dalam Al-Quran dan Alkitab, atau apakah itu hanya terjadi di wilayah tertentu, yang kemudian diinterpretasikan sebagai banjir besar yang menutupi dunia oleh orang-orang pada zaman itu. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa banjir Nabi Nuh mungkin bukanlah peristiwa global, tetapi sebuah bencana alam yang terjadi di suatu wilayah tertentu, seperti lembah Mesopotamia atau daerah sekitar Laut Hitam. Mereka mendasarkan argumen ini pada fakta bahwa banyak peradaban kuno, termasuk peradaban Sumeria dan Babilonia, memiliki cerita tentang banjir besar yang melanda wilayah mereka. Dalam pandangan ini, banjir besar yang terjadi mungkin disebabkan oleh peristiwa alam, seperti banjir besar yang diakibatkan oleh meluapnya sungai atau perubahan iklim yang ekstrim. Pandangan ini juga didukung oleh hasil-hasil penelitian geologis, yang menunjukkan adanya tanda-tanda banjir besar yang terjadi di beberapa wilayah, seperti di sekitar wilayah Mesopotamia atau Anatolia. Namun, meskipun banjir besar tersebut mungkin telah menutupi wilayah yang sangat luas pada zaman tersebut, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa banjir itu benar-benar mencakup seluruh dunia, seperti yang diceritakan dalam kitab suci. Sebaliknya, banyak kalangan keagamaan tetap mempertahankan pandangan bahwa banjir Nabi Nuh adalah peristiwa global yang menutupi seluruh dunia. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa Tuhan memiliki kuasa mutlak untuk menyebabkan peristiwa alam yang luar biasa dan mengubah seluruh tatanan dunia. Dalam pandangan ini,
Banjir adalah hukuman bagi umat manusia yang telah melakukan kekufuran dan dosa, dan Nabi Nuh beserta pengikutnya yang beriman diselamatkan sebagai bentuk anugerah dan kasih sayang Tuhan. Pandangan ilmiah dan keagamaan tentang banjir Nabi Nuh seringkali berbeda dalam cara mereka melihat bukti dan interpretasi sejarah. Dari sisi ilmiah, banyak yang lebih cenderung pada penjelasan berbasis bukti yang dapat diuji secara empiris. Ilmuwan mengutamakan penggunaan data geologis, arkeologis, dan arsitektur yang dapat memberikan informasi objektif tentang kemungkinan terjadinya peristiwa banjir besar di masa lalu. Penelitian ilmiah cenderung berfokus pada bencana alam yang dapat dijelaskan dengan hukum alam, seperti banjir yang disebabkan oleh erosi atau perubahan iklim, dan tidak menganggap peristiwa ini sebagai sesuatu yang bersifat supernatural. Di sisi lain, pandangan keagamaan lebih menekankan pada keyakinan akan kuasa Tuhan dalam mengatur alam semesta. Dalam tradisi agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, banjir Nabi Nuh dipandang sebagai peristiwa yang terjadi atas perintah Tuhan sebagai bentuk hukuman kepada umat manusia yang tidak taat. Kisah ini mengandung pelajaran moral yang mendalam tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan kehidupan yang saleh. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, peristiwa tersebut tidak perlu dibuktikan secara ilmiah, melainkan diterima sebagai bagian dari wahyu dan ajaran agama. Di kalangan sejarawan, perdebatan tentang keberadaan Bahtera Nuh dan kebenaran cerita banjir besar tetap menjadi topik kontroversial. Sebagian sejarawan percaya bahwa kisah ini berakar pada tradisi kuno yang telah berkembang sejak ribuan tahun lalu. Mereka berpendapat bahwa cerita tersebut mungkin merujuk pada peristiwa sejarah yang terjadi di zaman kuno, tetapi telah terdistorsi seiring berjalannya waktu dan menjadi lebih mitologis. Sementara itu, ada pula sejarawan yang berpendapat bahwa kisah ini tidak lebih dari sekadar mitos yang berkembang di kalangan berbagai peradaban. Mereka percaya bahwa cerita-cerita tentang banjir besar, termasuk yang ada dalam kisah Nabi Nuh, merupakan narasi yang berkembang di berbagai budaya untuk menjelaskan bencana alam besar yang terjadi di wilayah mereka. Sejarawan ini berfokus pada konteks sosial dan budaya dari setiap kisah tersebut dan melihatnya sebagai cara manusia untuk menjelaskan fenomena alam yang tak terduga. Kisah Nabi Nuh dalam berbagai kitab suci memberikan banyak pelajaran yang mendalam, terutama mengenai kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat diambil dari perjalanan hidup Nabi Nuh adalah kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penolakan, cacian, dan pengingkaran dari kaumnya selama berabad-abad. Nabi Nuh menghabiskan waktu selama 950 tahun untuk menyampaikan dakwahnya, menyeru umatnya untuk kembali kepada jalan Allah, dan menghindari penyembahan berhala. Meskipun dakwahnya tidak diterima dengan baik, bahkan beliau dihina dan diejek, ia tetap sabar dan tekun dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Kesabaran Nabi Nuh bukan hanya tampak dalam dakwahnya, tetapi juga dalam upayanya untuk membangun bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Dalam situasi yang penuh ejekan dan cibiran, beliau tetap melaksanakan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Bayangkan, membangun sebuah kapal besar di tengah padang pasir, tempat yang jauh dari lautan, tentu menjadi bahan olok-olok bagi kaumnya. Namun, Nabi Nuh tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Ia terus bekerja dengan tekun, tidak tergoyahkan oleh tantangan dan kesulitan yang ada di hadapannya. Kegiatan ini menggambarkan bentuk kesabaran yang luar biasa. Proses panjang pembangunan bahtera itu mencerminkan betapa besar iman Nabi Nuh kepada Allah dan keyakinannya bahwa perintah Tuhan adalah yang terbaik, meskipun sulit dipahami oleh orang lain. Kesabaran Nabi Nuh dalam dakwah dan pembangunan bahtera ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dan kepercayaan terhadap janji Tuhan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali ujian yang datang dalam bentuk penolakan terhadap ide-ide kita, kesulitan dalam mencapai tujuan, atau bahkan perasaan ditinggalkan ketika kita merasa tidak ada yang mendukung. Namun, seperti Nabi Nuh yang tidak pernah menyerah meskipun menghadapi tantangan yang begitu besar, kita pun diajarkan untuk tetap sabar dan teguh dalam menghadapi setiap ujian hidup. Kesabaran Nabi Nuh menjadi inspirasi bahwa meskipun hasil yang kita inginkan tidak langsung datang, usaha yang dilakukan
dengan niat yang benar dan penuh kesabaran akan membawa hasil yang baik pada akhirnya. Pelajaran dari kesabaran Nabi Nuh terasa sangat relevan dengan kehidupan umat manusia masa kini. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang merasa tertekan oleh tantangan hidup yang datang tanpa henti. Ujian dalam bentuk masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau bahkan ketidakadilan sosial bisa membuat kita merasa terisolasi dan kehilangan arah. Kita seringkali ingin segera melihat hasil dari usaha dan doa yang kita lakukan, tetapi kadang-kadang proses yang panjang dan penuh kesulitan menjadi bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan kita. Namun, jika kita meneladani kesabaran Nabi Nuh, kita belajar untuk tidak menyerah. Nabi Nuh tidak hanya sabar dalam menghadapi penolakan, tetapi ia juga menunjukkan bahwa kesabaran itu adalah kunci untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Ujian yang dihadapi umat manusia saat ini mungkin tidak sama persis dengan yang dialami Nabi Nuh, tetapi prinsip kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada Tuhan tetap sama. Di tengah segala kesulitan, kita tetap diingatkan untuk tetap berusaha dengan sabar, dan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk kita, meskipun kita mungkin tidak selalu memahaminya di awal. Bahtera Nabi Nuh bukan hanya sebuah kapal yang digunakan untuk menyelamatkan diri dari banjir besar, tetapi juga simbol keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Dalam kisah ini, bahtera adalah sarana yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang disebabkan oleh dosa dan kekufuran. Mereka yang menaiki bahtera adalah mereka yang percaya dan taat kepada perintah Allah. Bahtera ini menjadi simbol perlindungan Tuhan bagi mereka yang tetap beriman dan berpegang pada ajarannya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik atau kemampuan manusia, tetapi pada keimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Di dunia modern, konsep bahtera ini tetap relevan sebagai simbol keselamatan dan keimanan. Bahtera mengingatkan kita bahwa di tengah berbagai kesulitan hidup dan dunia yang penuh godaan, kita memerlukan tempat perlindungan yang lebih kuat dari sekadar kekuatan manusia. Bagi umat beriman, tempat perlindungan itu adalah iman kepada Tuhan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Bahtera Nabi Nuh mengajarkan bahwa keselamatan sejati datang dari ketaatan kepada Tuhan, yang selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Dalam kehidupan modern, konsep bahtera sebagai simbol keselamatan sangat relevan, meskipun tantangan yang kita hadapi mungkin berbeda. Kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Ketika dunia semakin kompleks dengan segala kemajuan teknologi, sosial, dan ekonomi, kita seringkali merasa tenggelam dalam gelombang masalah yang tak kunjung reda. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang merasa kehilangan arah dan bertanya-tanya kemana tujuan hidup mereka. Konsep bahtera dalam kehidupan modern mengajarkan kita untuk mencari keselamatan tidak hanya melalui kekayaan atau status sosial, tetapi melalui keimanan dan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dalam dunia yang serba instan dan penuh dengan kecemasan, bahtera mengingatkan kita untuk kembali pada dasar yang kuat, yakni iman dan ketenangan batin. Bahtera adalah simbol tempat perlindungan yang aman bagi kita yang percaya bahwa ada kekuatan lebih besar yang membimbing kita melalui badai kehidupan. Seperti halnya Nabi Nuh yang taat dan percaya kepada Tuhan, meski diuji dengan kesulitan luar biasa, kita diajarkan untuk tetap berpegang teguh pada keimanan kita di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi. Kisah bahtera Nabi Nuh dalam Al-Quran dan Alkitab memiliki beberapa persamaan mendasar, tetapi juga ada perbedaan dalam rincian cerita dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kedua kitab suci ini mengisahkan peristiwa yang serupa, sebuah bencana besar berupa banjir yang menenggelamkan umat manusia karena perbuatan dosa mereka. Sementara Nabi Nuh bersama pengikut setianya diselamatkan dengan menaiki sebuah bahtera. Meskipun ada kesamaan inti cerita, cara penyampaian dan elemen tambahan yang berbeda menciptakan nuansa yang khas di masing-masing kitab. Persamaan kisah bahtera dalam Al-Quran dan Alkitab banjir besar. Kedua kitab menceritakan tentang banjir besar yang merupakan hukuman Tuhan terhadap umat manusia yang durhaka. Dalam kedua kisah tersebut, Allah atau Tuhan mengutus Nabi Nuh untuk memperingatkan umat manusia
agar bertobat dari kejahatan dan penyembahan berhala. Pembangunan Bahtera. Baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera yang besar sebagai tempat perlindungan. Nuh, bersama dengan keluarganya dan pasangan-pasangan hewan, akan diselamatkan di dalamnya. Bahtera ini menjadi simbol keselamatan bagi mereka yang beriman. Penyelamatan hewan. Kedua kitab suci juga menyebutkan bahwa pasangan hewan dari setiap jenis dibawa ke dalam bahtera. Ini adalah bagian penting dari kisah di mana Tuhan memerintahkan Nuh untuk menyelamatkan makhluk hidup yang ada di bumi. Durasi banjir. Baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, banjir berlangsung selama 40 hari 40 malam. Dalam kedua kisah, setelah banjir surut, Nuh mengirimkan burung, gagak atau merpati untuk mencari tanda-tanda kehidupan dan tempat yang layak untuk mendarat. Akhirnya, keselamatan. Setelah banjir surut, bahtera akhirnya mendarat di sebuah gunung. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa bahtera mendarat di Gunung Judi, sedangkan dalam Alkitab disebutkan Gunung Ararat sebagai lokasi pendaratan. Perbedaan kisah bahtera dalam Al-Quran dan Alkitab pesan tentang keimanan dan kehidupan. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh ditekankan sebagai ujian kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan dakwah. Nuh dianggap sebagai seorang nabi yang diberikan tugas besar untuk memperbaiki umat manusia. Dalam Al-Quran, juga terdapat penekanan bahwa salah satu anak Nabi Nuh menolak untuk menaiki bahtera, yang menjadi pelajaran penting tentang iman dan pengingkaran. Sebaliknya, dalam Alkitab, meskipun Nuh juga dipandang sebagai seorang nabi yang setia, tidak disebutkan tentang penolakan seorang anaknya untuk ikut dalam bahtera. Alkitab lebih menekankan pada bagaimana Tuhan menghukum umat manusia karena dosa mereka, dan Nuh serta keluarganya adalah satu-satunya yang ditemukan benar di mata Tuhan. Jumlah hewan. Dalam Alkitab, Kejadian 7:2, disebutkan bahwa Nuh diminta untuk membawa 7 pasang dari setiap jenis hewan yang dianggap suci, dan 1 pasang dari hewan lainnya. Sedangkan dalam Al-Quran, surat Hud 40, disebutkan bahwa pasangan hewan yang diambil adalah 1 pasang untuk setiap jenis hewan, tanpa perbedaan antara jenis hewan yang suci dan lainnya. Burung yang dilepas. Dalam Al-Quran, setelah banjir, Nabi Nuh melepas burung gagak terlebih dahulu, dan kemudian merpati. Dalam Alkitab, burung pertama yang dilepaskan adalah gagak, tetapi kemudian merpati juga dilepaskan. Namun, di Alkitab, merpati yang pertama kali kembali membawa daun zaitun sebagai tanda bahwa banjir telah surut. Akhir kisah. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh lebih banyak mengarah pada ajaran moral tentang pentingnya keteguhan iman dan bagaimana mereka yang ingkar akan mendapat balasan dari Allah. Sementara itu, dalam Alkitab, setelah selamat dari banjir, Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Ia tidak akan lagi menghancurkan dunia dengan air. Tuhan pun memberikan pelangi sebagai tanda perjanjiannya dengan umat manusia. Apakah bahtera masih ada? Salah satu pertanyaan besar yang muncul dalam diskusi mengenai kisah Nabi Nuh adalah apakah bahtera itu masih ada atau dapat ditemukan. Banyak peneliti, arkeolog, dan ilmuwan telah mencoba untuk mencari bukti fisik dari bahtera yang diyakini berlabuh setelah banjir besar. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang dapat memverifikasi keberadaan bahtera tersebut dengan pasti. Beberapa teori dan ekspedisi mengklaim telah menemukan sisa-sisa bahtera, tetapi kebanyakan klaim ini masih kontroversial. Sebagian besar teori berfokus pada Gunung Ararat di Turki, di mana banyak orang percaya bahtera tersebut mendarat setelah banjir besar. Namun, meskipun banyak laporan dan foto yang mengklaim menemukan struktur mirip kapal di sana, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa itu adalah bahtera Nuh yang asli. Selain itu, kondisi geografis dan geologis Gunung Ararat yang sulit dijangkau membuat penelitian lebih lanjut menjadi tantangan. Jika benar kapal ini masih ada, apakah suatu hari bisa ditemukan secara utuh? Kemungkinan untuk menemukan bahtera Nuh dalam bentuk yang utuh sangat kecil. Berdasarkan pengamatan ilmiah, usia kapal yang mungkin telah terkubur di bawah lapisan tanah dan batu selama ribuan tahun sangat besar. Selain itu, faktor alam seperti erosi, gempa bumi, dan perubahan iklim yang terjadi selama berabad-abad
dapat menyebabkan struktur tersebut hancur atau terkubur. Meskipun mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tetap bertahan, kemungkinan besar kapal tersebut tidak akan ditemukan dalam kondisi utuh. Namun, teknologi modern seperti citra satelit dan penggalian arkeologi yang canggih mungkin suatu saat dapat membantu para ilmuwan dan peneliti untuk menemukan bukti yang lebih meyakinkan mengenai lokasi atau struktur yang terkait dengan kisah Bahtera Nuh. Selama penelitian terus berlanjut, kita tidak bisa sepenuhnya menutup kemungkinan untuk menemukan sisa-sisa yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut. Selain pencarian terhadap Bahtera itu sendiri, ada juga beberapa situs dan artefak yang dianggap mungkin terkait dengan peradaban Nabi Nuh atau dengan peristiwa yang tercatat dalam kisahnya. Salah satu situs yang sering dikaitkan dengan kisah Bahtera Nuh adalah daerah sekitar Gunung Ararat di Turki. Beberapa ekspedisi arkeologis telah menggali kawasan ini dengan harapan menemukan bukti-bukti yang mendukung keberadaan Bahtera atau sisa-sisa peradaban yang ada pada masa itu. Penemuan artefak atau formasi geologi yang berbentuk seperti kapal di kawasan tersebut telah menjadi subjek banyak penelitian. Namun, sebagian besar bukti yang ditemukan masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan, dan banyak dari penemuan ini masih dipertanyakan keotentikannya. Selain itu, beberapa bukti lain yang sering dikaitkan dengan kisah Nabi Nuh adalah temuan tentang banjir besar yang pernah terjadi di wilayah Mesopotamia, termasuk di wilayah sekitar Sungai Tigris dan Efrat. Beberapa penelitian geologis menunjukkan bahwa bencana alam seperti banjir besar pernah terjadi di daerah ini pada zaman kuno. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan temuan ini dengan kisah Nabi Nuh, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa peristiwa tersebut bisa saja menjadi dasar bagi cerita banjir besar yang tercatat dalam Al-Quran dan Alkitab. Dalam pemahaman sebagian kalangan, peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh dipandang sebagai simbol atau petunjuk tentang kedatangan hari kiamat. Bahtera Nabi Nuh sendiri tidak hanya dipahami sebagai sebuah kapal yang menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari azab Allah, tetapi juga sebagai lambang keselamatan bagi orang-orang yang beriman, serta sebagai peringatan akan kehancuran yang menimpa orang-orang yang ingkar. Dalam Islam, akhir zaman atau Yaumul Qiyamah adalah hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan untuk diadili. Banyak ulama dan ahli tafsir yang mengaitkan peristiwa banjir besar dengan tanda-tanda kiamat yang telah diberitakan. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya keburukan yang merajalela, seperti kemungkaran, kekufuran, dan penolakan terhadap wahyu Tuhan. Tanda-tanda ini sangat mirip dengan situasi yang dialami oleh umat Nabi Nuh yang menolak peringatan dari Nuh dan tenggelam dalam keburukan. Banjir besar yang menenggelamkan umat Nabi Nuh dalam sejarahnya dianggap oleh sebagian kalangan sebagai gambaran dari penghukuman terhadap umat manusia di akhir zaman, jika mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Dalam pengertian ini, Bahtera Nabi Nuh sering dilihat sebagai simbol keselamatan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang seharusnya menjadi refleksi bagi umat manusia di akhir zaman. Bahtera menjadi lambang dari jalan keselamatan yang hanya dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah dan mengikuti petunjuk para nabi. Di sisi lain, peringatan yang diberikan kepada umat Nabi Nuh juga sering dihubungkan dengan peringatan akhir zaman bahwa umat manusia akan menghadapi penghukuman yang lebih besar jika tidak memperbaiki moralitas dan keyakinannya. Dengan demikian, kisah Bahtera Nabi Nuh bukan hanya sebuah cerita masa lalu, melainkan sebuah refleksi penting tentang kesabaran, pengharapan, dan peringatan yang relevan untuk umat manusia yang hidup di zaman sekarang. Selama bertahun-tahun, berbagai klaim telah diajukan oleh peneliti, pendaki, dan petualang yang mengaku menemukan jejak atau sisa-sisa Bahtera Nabi Nuh. Penemuan ini umumnya dilaporkan di sekitar kawasan pegunungan Ararat di Turki, yang sering disebut sebagai lokasi pendaratan Bahtera menurut Alkitab dan tradisi Islam. Namun, meskipun klaim tersebut menarik perhatian banyak orang, kebanyakan dari mereka tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Gunung Ararat, yang terletak di wilayah timur Turki, menjadi lokasi utama yang sering dikaitkan dengan pencarian Bahtera Nabi Nuh. Gunung ini memiliki ketinggian yang luar biasa, menjadikannya sebagai salah satu gunung tertinggi di wilayah tersebut. Dan dengan kondisi geografis yang ekstrem, sangat menantang untuk dijelajahi.
beberapa ekspedisi yang dilakukan pada abad ke-20 dan 21 mengklaim telah menemukan formasi geologi atau struktur yang tampak seperti sisa-sisa kapal di lereng gunung tersebut. Pada 1990-an, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh ilmuwan asal Amerika dan Rusia mengklaim telah menemukan potongan kayu yang mereka yakini berasal dari Bahtera Nuh. Mereka menunjukkan foto-foto yang menggambarkan formasi yang menyerupai kapal. Namun, foto-foto tersebut tidak bisa memberikan bukti yang cukup kuat untuk memastikan apakah itu benar-benar Bahtera Nabi Nuh atau hanya formasi geologi alami. Beberapa ilmuwan skeptis dengan klaim tersebut dan menilai bahwa apa yang ditemukan mungkin merupakan bagian dari fenomena alam yang tidak ada hubungannya dengan Bahtera yang dimaksudkan dalam kisah suci. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mengaku telah melihat atau menemukan jejak Bahtera Nabi Nuh, baik melalui ekspedisi pribadi maupun penelitian independen. Beberapa pendaki yang berani menapaki Gunung Ararat menyatakan bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa struktur yang tampak mirip dengan kapal. Sebagian besar dari mereka mengklaim bahwa mereka menemukan potongan kayu besar yang tampaknya sangat tua dan berada pada ketinggian yang sangat tinggi, jauh dari kemungkinan lokasi perkampungan atau peradaban manusia. Namun, banyak pengakuan ini juga berujung pada keraguan. Sebagian besar ilmuwan dan ahli geologi meragukan klaim-klaim tersebut, berpendapat bahwa banyak dari temuan ini sebenarnya adalah formasi geologi yang terbentuk oleh proses alamiah. Beberapa laporan yang mengklaim penemuan kayu berusia ribuan tahun juga sulit untuk dipastikan keasliannya, karena seringkali kayu yang ditemukan mungkin berasal dari sumber lain yang lebih muda, atau bahkan bisa saja terimbas oleh bencana alam yang terjadi di masa lalu. Bukti yang sering diajukan oleh mereka yang mengklaim menemukan Bahtera Nuh adalah foto-foto dan dokumentasi yang mereka ambil selama ekspedisi mereka. Namun, meskipun foto-foto ini menunjukkan struktur yang terlihat seperti kapal atau formasi geologis yang menarik, mereka tidak cukup meyakinkan bagi sebagian besar komunitas ilmiah. Para ilmuwan yang terlibat dalam kajian geologi dan arkeologi berpendapat bahwa banyak dari struktur yang ditemukan mungkin hanyalah formasi alami yang terbentuk melalui proses erosi atau penurunan suhu di daerah tersebut. Beberapa kelompok ekspedisi bahkan menggunakan teknologi canggih seperti citra satelit dan pemetaan 3 dimensi untuk mencari bukti lebih lanjut. Namun, meskipun ada klaim yang menarik, belum ada penemuan yang diakui secara luas oleh komunitas ilmiah sebagai bukti otentik Bahtera Nuh. Keberadaan struktur yang tampak seperti kapal tetap menjadi perdebatan, dan belum ada bukti yang dapat mengonfirmasi bahwa itu benar-benar adalah sisa-sisa kapal yang digunakan oleh Nabi Nuh. Meskipun banyak klaim yang masih diperdebatkan, pencarian Bahtera Nuh di Gunung Ararat dan daerah sekitarnya telah membawa dampak besar bagi pengembangan penelitian di bidang arkeologi dan geologi. Pencarian ini memperkenalkan berbagai metode baru untuk mengidentifikasi dan memverifikasi situs arkeologi, seperti penggunaan citra satelit dan analisis geologi. Selain itu, upaya ini juga memperkenalkan minat yang lebih besar dalam menggali dan mempelajari peradaban kuno, serta mengenal lebih jauh mengenai sejarah umat manusia. Di sisi lain, klaim-klaim yang menghubungkan penemuan sisa-sisa Bahtera Nuh dengan lokasi yang ditentukan dalam Alkitab dan Al-Quran tetap menjadi sumber inspirasi dan keyakinan bagi banyak orang. Mereka yang percaya pada kisah tersebut sering melihat pencarian ini sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran sejarah dan spiritual yang terkandung dalam teks-teks suci. Sejak berabad-abad lamanya, kisah Nabi Nuh dan bahteranya telah menjadi salah satu cerita yang paling banyak dibahas, diperdebatkan, dan dipelajari oleh umat manusia. Baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab, cerita tentang banjir besar dan penyelamatan umat manusia oleh Nabi Nuh telah menyentuh hati banyak orang, mengajarkan nilai-nilai tentang kesabaran, ketekunan, dan pentingnya iman yang kokoh. Namun, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencari bukti fisik dari Bahtera Nuh, misteri mengenai keberadaan kapal yang begitu legendaris ini masih belum terpecahkan. Pencarian para ilmuwan, arkeolog, dan peneliti yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir telah melibatkan berbagai metode canggih seperti citra satelit, penggalian arkeologi, dan analisis geologi. Tetapi hingga saat ini,
tidak ada bukti yang cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan bahwa Bahtera Nuh benar-benar ada dan dapat ditemukan. Banyak klaim yang diajukan tentang penemuan struktur mirip kapal di Gunung Ararat, namun bukti yang ada tidak cukup untuk mengonfirmasi bahwa itu adalah sisa-sisa Bahtera Nabi Nuh. Sebagian besar klaim ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan, dengan beberapa orang meyakini bahwa itu hanyalah formasi geologi alami yang kebetulan tampak seperti kapal. Namun, meskipun pencarian fisik untuk menemukan Bahtera Nuh mungkin belum membuahkan hasil yang memadai, kisah Nabi Nuh dan bahteranya tetap memiliki dampak yang dalam bagi umat manusia. Kisah ini terus hidup dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya di seluruh dunia. Lebih dari sekadar pencarian fisik untuk menemukan kapal yang legendaris, kisah ini mengandung pesan moral dan spiritual yang sangat kuat. Penting untuk diingat bahwa kisah Nabi Nuh bukan hanya tentang mencari sisa-sisa sebuah kapal kuno. Lebih dari itu, kisah ini mengandung pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah Nabi Nuh dan banjir besar yang melanda umat manusia adalah pengingat tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, ketekunan dalam menjalani tugas yang diberikan oleh Tuhan, serta bagaimana iman dan ketaatan kepadanya adalah kunci keselamatan. Nabi Nuh yang menghabiskan 950 tahun dalam dakwah dan menyampaikan pesan Tuhan kepada kaumnya yang ingkar, menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Dia tidak hanya berjuang melawan penolakan dan cemoohan dari kaumnya, tetapi juga tetap setia menjalankan perintah Allah untuk membangun Bahtera sebagai sarana penyelamatan. Kesabarannya dan keyakinannya adalah contoh yang patut diikuti dalam menghadapi tantangan kehidupan yang terkadang terasa berat dan penuh dengan godaan. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan umat manusia tentang pentingnya kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Banjir besar yang melanda umat Nabi Nuh adalah simbol dari kehancuran yang menanti bagi mereka yang terus-menerus hidup dalam kedurhakaan dan kebejatan. Sementara itu, Bahtera Nabi Nuh menjadi simbol keselamatan bagi mereka yang beriman dan menaati perintah Tuhan. Dalam konteks ini, kisah tersebut bisa dilihat sebagai peringatan bagi kita semua untuk tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan agama, serta untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, pencarian terhadap bukti fisik Bahtera Nuh mungkin akan terus berlanjut, namun itu tidak akan mengubah fakta bahwa inti dari kisah tersebut adalah pelajaran moral yang tak lekang oleh waktu. Keyakinan umat manusia tentang pentingnya keselamatan spiritual dan moral tetap relevan hingga hari ini, meskipun bentuk pencarian dan pemahaman kita terhadap cerita tersebut bisa berbeda. Pada akhirnya, apakah Bahtera Nuh benar-benar akan ditemukan atau tidak bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih penting adalah pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Kesabaran, keteguhan iman, dan pentingnya taat kepada perintah Tuhan. Kisah ini terus hidup dalam hati umat manusia sebagai pengingat akan pentingnya menjalani kehidupan yang benar dan penuh tanggung jawab demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai umat Islam, bagaimana kita harus menanggapi klaim-klaim penemuan ini? Jawabannya terletak pada keyakinan kita bahwa meskipun bukti fisik mungkin belum ditemukan, inti dari kisah Nabi Nuh tetap hidup dalam ajaran agama kita. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketaatan kepada Allah, dan perlunya memperbaiki diri dalam menghadapi tantangan hidup. Bahkan jika kapal tersebut tidak ditemukan, pesan moral dan spiritual yang terkandung dalam peristiwa banjir besar tetap relevan dan menjadi pedoman hidup yang tak tergantikan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mencari kebenaran, namun kita juga harus mengingat bahwa iman kita tidak bergantung pada bukti fisik semata. Keimanan kita terletak pada keyakinan terhadap wahyu Allah, yang menjelaskan kisah Nabi Nuh sebagai peringatan dan pengajaran untuk kita semua. Terlepas dari apakah Bahtera Nabi Nuh ditemukan atau tidak, pelajaran yang terkandung dalam kisah tersebut harus tetap menjadi bagian dari kehidupan kita, sebagai pengingat akan pentingnya hidup dengan iman dan takwa.